Sedikit sambutan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Terima kasih. Yang pertama kami aturkan matur nuwun atas kerawuan Pak Jarod Saiful Hidayat. Beliau adalah tokoh yang secara luar biasa mempraktekkan Pancasila selain dalam kehidupan sehari-hari juga dalam kebijakan pembangunan di daerah. Beliau menjadi Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, kemudian menjadi Wali Kota Blitar, Gubernur DKI Jakarta, sekarang beliau anggota DPR RI dan Ketua DPP Partai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama bulan Juni ini istimewa bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 6 Juni Bung Karno lahir di Surabaya. Tanggal 21 Juni kita juga berdoa. Kemudian saudara-saudara yang saya hormati, pada hari ini sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno di tingkat nasional, DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta dan kontribusi, peran serta, gotong royong dari pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan yang menampilkan atraksi-atraksi kesenian rakyat, atraksi-atraksi kebudayaan, mengambil peran kecil dari sebuah gerakan yang besar untuk kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Karnaval Budaya Cinta Pancasila dan kita berangkatkan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi seluruh bangsa Indonesia untuk benar-benar cinta Pancasila dalam bentuk praktek dan perjuangan. Amin. Amin. Ya, ini disosokkan. Tegak. Terima kasih. Kita sekarang memasuki bulan Juni, dan bulan Juni ini adalah bulan yang sangat spesial, khususnya untuk Bapak Bangsa, Arsitek Bangsa, Bung Karno. Di dalam bulan Juni ini ada 3 peristiwa yang penting dan maha penting, terutama yang terkait dengan keberadaan Bung Karno dan terkait dengan Indonesia sebagai nation state yang modern. Kita tahu bahwa 1 Juni ini adalah hari lahir Pancasila, di mana Bung Karno menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat di dalam sidang BPUPK. Pertanyaannya adalah, nanti ketika Indonesia merdeka, apa dasarnya? Kelak Indonesia merdeka, apa dasarnya? Dan Bung Karno dalam pidato 1 Juni menjelaskan bahwa dasar negara yang ditawarkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Dan kita kenal pidato 1 Juni dengan hari lahir Pancasila. Dan sekarang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Itulah sebetulnya fundamen dasar yang diletakkan oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa, sebagai seorang ideolog yang bertahun-tahun di dalam perjuangannya sudah memikirkan Indonesia merdeka nanti kelak apa ideologinya, apa filosofi Grundslagnya, apa dasarnya. Sejak beliau masih sangat muda dan
Puncaknya sekarang diperingati di ND, di mana di ND itulah Bung Karno hampir setiap malam memikirkan dasar negara di bawah pohon sukun yang sekarang dikenal dengan pohon Pancasila di ND sana. Kemudian kita tahu bersama bahwa tanggal 6 Juni Bung Karno dilahirkan. Putra Sang Fajar dilahirkan di satu rumah kecil yang sederhana di Gang Pandean, Kelurahan Penili. Karena banyak pertanyaan dan kontroversi yang menyatakan sebenarnya Bung Karno itu lahir di mana. Ketika saya tanya kepada anak-anak muda, di mana Bung Karno lahir, ada dua jawaban yang sering mereka sampaikan. Ada yang menyatakan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Ada juga yang mengatakan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya. Yang benar, berdasarkan autobiografi yang ditulis oleh Bung Karno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni tahun 1901. Oleh sebab itu, besok tanggal 6 Juni akan kita peringati hari ulang tahun Bung Karno di kota Surabaya, tepatnya di Kampung Pandean Penili. Bersama-sama dengan teman-teman DPC Surabaya dan seluruh warga Surabaya untuk memperingati hari lahir Bung Karno dalam bentuk berbagai macam kegiatan, mulai dari pengajian, santunan anak yatim, storytelling, ya, bercerita tentang bagaimana masa kecil Bung Karno dan bagaimana kondisi Bung Karno dilahirkan ketika Indonesia masih dicekram oleh penjajah Belanda. Kemudian puncak yang ketiga adalah di tanggal 21 Juni Bung Karno wafat di pengasingan, diasingkan oleh bangsa sendiri, diasingkan di satu rumah yang sepi di Wisma Yaso. Beliau wafat di sana ketika sakit dan tidak mendapatkan perawatan yang sebagaimana mestinya, sebagai bapak bangsa, sebagai proklamator, sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Dan akhirnya Bung Karno setelah wafat di Jakarta dibawa ke Blitar, dimakamkan di Blitar tanggal 21 Juni. Nah, oleh sebab itu bulan Juni ini identik kita peringati sebagai bulan Bung Karno. Sekarang apa berbagai macam kegiatannya? Kegiatan bulan Bung Karno di samping di arrange, dikelola atau dibentuk panitia nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, ini juga dimeriahkan, diselenggarakan di semua daerah dengan masing-masing kreativitasnya, dengan masing-masing local wisdomnya, dengan masing-masing inovasinya, dan mereka semua menyelenggarakan berbagai macam kegiatan bulan Bung Karno. Contoh misalnya, secara nasional, tanggal 31 Mei sudah ada dibuka dengan pagelaran wayang kulit secara virtual oleh Badan Kebudayaan Nasional DPP PD Perjuangan. Kemudian tanggal 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila secara nasional di semua daerah, ya. Kemudian hari ini tanggal 5 Juni Kota Jogja menyelenggarakan festival budaya, karnaval budaya Nusantara di dalam memperingati bulan Bung Karno yang diikuti oleh berbagai macam komunitas dan dikoordinir oleh fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya memang mendapatkan perhatian daripada Bung Karno, di mana Bung Karno berkali-kali menyampaikan kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, bangunlah jiwanya, bangunlah karakternya, bangunlah kepribadiannya melalui jalan kebudayaan untuk menunjukkan betapa kayanya Indonesia dengan beragam budaya, beragam perbedaan satu sama lain, tetapi mereka semua diikat menjadi satu di dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah sebetulnya tujuan dari kemerdekaan kita. Bung Karno berkali-kali menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah
sebatas satu jembatan emas. Dan di seberang jembatan emas itulah kita akan bangun, kita akan wujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur. Satu masyarakat yang gemah rimpah lojinawi, toto tentrem kerto raharjo. Satu masyarakat yang baldatun toyibatun warobun gofur. Satu masyarakat di mana di Indonesia Merdeka itu kelak di kemudian hari tiada satupun kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Itulah cita-cita yang disuarakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, ketika kita bicara Pancasila, janganlah terbatas sekedar wacana, janganlah sebatas pada diskusi, tapi bagaimana aplikasi dari Pancasila itu. Maka daripada itu, karnaval budaya ini bisa kita anggap sebagai salah satu bentuk dari aplikasi Pancasila. Betapa sangat kayanya Indonesia akan budaya di seluruh tanah air. Ini yang digagas oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Nanti malam di Jogja juga diadakan pagelaran wayang kulit ya di kantor DPD PDI Perjuangan DIY untuk menyongsong bahwa menjelang fajar Bung Karno sang putra fajar lahir. Tanggal 6 Juni kita juga adakan nanti acara peringatan hari lahir Bung Karno di Kampung Pandean. Saya akan datang ke sana bersama-sama dengan masyarakat Surabaya untuk menyelenggarakan ulang tahun Bung Karno yang ke-121. Berbagai macam kegiatan sudah dirancang oleh panitia Bulan Bung Karno, sangat lengkap. Mulai dari inovasi pelayanan kesehatan untuk rakyat, sampai dengan festival musik anak-anak muda, festival para pemuda pelopor, kemudian ada ride and run, sepedahan, lari di malam hari gitu ya, untuk membangun badan yang sehat. Di dalam bulan Bung Karno ini, mari kita tetap membangun jiwa bangsa, membangun karakter bangsa. Di dalam jiwa yang sehat akan tumbuh badan yang kuat. Kemudian juga diisi tanggal 20 malam ada acara pengajian selawat di Masjid At-Taufik ya. Ada peringatan Haul Bung Karno dalam bentuk pengajian di Masjid At-Taufik tanggal 20 malam. Karena 21 Bung Karno wafat. Nanti akan diadakan oleh teman-teman di panitia pusat. Kemudian ada juga sekarang anak-anak muda yang menggemari e-sport ya. Maka kita juga akan mengadakan e-sport ya yang melibatkan anak-anak muda. Bagaimanapun juga kita adalah sudah memasuki abad digital, abad teknologi informasi. Maka kita juga harus mengajak anak-anak muda untuk bertanding melalui e-sport dengan konten yang berisi cinta pada tanah air, cinta pada budaya, dan menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia itu sebetulnya bangsa pejuang, bangsa yang tidak mudah menyerah, bangsa yang berdisiplin, bangsa yang mau bekerja keras. Dan kita ingin betul anak-anak muda kita menjadi anak muda yang unggul, yang tangguh, yang kreatif, dan cinta pada bangsanya, yang betul-betul mampu mengharmonisasikan berbagai macam perubahan yang ada, mengharmonisasikan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga tumbuh rasa saling sayang menyayangi satu sama lain. Tumbuh semangat untuk toleransi di dalam rangka melawan gerakan-gerakan yang intoleran. Kita harus menjadikan para pemuda-pemuda menjadi para pemuda pelopor, pandunya bangsa kita ini dengan menggunakan teknologi digital. Bagaimanapun juga kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Dan ini saatnya kita memberikan konten-konten positif di dalam media sosial agar bangsa kita ini tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Berbagai macam kegiatan sudah dilakukan dan saya secara pribadi dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai memberikan apresiasi kepada DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang nanti akan menyelenggarakan karnaval budaya tanah air, karnaval budaya Nusantara.
Selamat kita menikmati keindahan Indonesia. Selamat kita akan menikmati keanekaragaman budaya kita sendiri. Banggalah dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, merdeka.